Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Aku akan membahas motor-motoran lagi dan mohon maaf baru tahun ini baru bisa menyempatkan bikin video dan untuk sekarang motor saya sebenarnya teman-teman itu sudah nggak ada yang untuk Vision, tapi ada beberapa komen-komen teman-teman itu menanyakan menanyakan apa-apa aja yang ada di motor kemarin, dan mungkin saya di sini juga membagi tips saja ya. Maksudnya tips itu bukan berarti saya yang kerjakan, nggak, saya bawa ke bengkel juga. Jadi ini langsung saja eh, video videonya ya. Sorry, saya potong-potong gugup. Oke, untuk ini untuk namanya Rebana Al Arif. Bang, kalau Arabnya standar, velgnya standar, bisa nggak bro pasang ban ukuran segitu? Nah, dia nanya ini untuk ban ukuran 160 per 60. Jadi kalau untuk ban 160 per 60, kalau dipasangin ke standar fiction, itu dia nggak besar jadinya. Nggak sebesar kayak motorku yang kemarin. Dia akan kayak kecil. Kenapa? Karena luas dari lingkaran, maksudnya pinggiran lingkarannya itu yang biasanya ada pelek itu kan, kalau dia agak besar tuh agak lebar. Nah, kalau misalnya kau pakai yang standar itu dia akan ngecil dan bannya itu akan ngecil tapi gembung ke atas, nggak ngelebar ke keseluruhan. Dan itu juga bahaya sih kalau menurut saya. Kenapa? Karena nggak sesuai sama velg sama bannya. Kalau mau ya mau amannya ya 5,5 inch. Kalau saran sih, tapi itu balik lagi ke selera masing-masing ya. Kalau dari saya. Nah, kalau untuk velg juga, kalau untuk 160 per 60 bukan hanya di 5,5 inch aja, ada yang velg 4,5 inch. Nah, kalau untuk 4,5 inch itu bisa ke 160 per 60. Tapi dia nggak bulat, maksudnya nggak segede ban yang kita mau lihat, ban gambot dibilang, saya bilang sih, bukan dibilang orang, maksudnya saya yang bilang dan juga saya dengar dari YouTube lain. Nah, jadi kalau dari saya, selain dari 5,5 inch, 4,5 juga bisa di 160 per 60. Mungkin kalau misalnya ada tanyaan masalah eh, velg sama armnya, boleh tanya-tanya lagi. Ini yang saya bahas nih untuk yang ditanyakan si Rebana Al Arif. Oke, untuk next selanjutnya, untuk Aep Supriyatna, USD merek apa bang? Copotan Saber. Kalau untuk motor saya tuh, tapi bisa juga sih kalau kayak kayak bahan lain kayak aftermarket kah. Nah, itu kayak bukan dari orinya motor lain, kayak aku kan pakai orinya hmm, USD-nya tuh merek Saber punya tuh. Saber 2014 kah? Lupa juga aku sudah. 2014 kah 2005, enggak tahu lah, 2000 sorry 2016. Jadi USD-nya tuh merek Saber punya, tapi kalau mau pakai yang bukan merek Saber juga ada. Nah, kalau untuk harga dari USD Saber itu harganya 4,5 juta bahkan sampai 5 juta. Kalau yang mau USD-nya aftermarket yang misalnya bukan dari Orion, Yamaha ataupun merek lain, mau langsung aftermarket itu sekitaran ada yang harga 2 juta, ada yang 2,5 juta, 3 juta, bahkan sampai 4 juta. Di situ tergantung selera masing-masing teman-teman aja. Kalau dari saya, kalau mau untuk gaya-gayaan aja boleh pakai USD yang harga-harga sekitar 2 jutaan kalau memang sesuai budget. Kalau dibilang ketahanannya,
banyak sih teman-teman saya juga yang pakai USD yang merek lain, tapi sampai sekarang aman aja, sudah bertahun mungkin aman aja. Nah kalau untuk saya, kenapa saya milih Saber, ya karena orinya Yamaha, jadi kayak pastilah kalau untuk dari bahannya juga bagus, kualitasnya juga bagus ya kan, apalagi itu orinya Yamaha. Jadi untuk kayak crash atau apa gitu, kayak kerusakan tiba-tiba itu mungkin jarang. Oke, untuk USD mungkin kalau memang ada yang ditanyakan silakan eh, silakan komen lagi nanti di video saya ini, nanti saya bahas satu persatu lagi. Sama ini, ada pertanyaan lagi dari Irfan Rizky. Itu selangnya aman nggak buat harian? Nah, untuk selang di air radiator yang warna ungu ke biru tuh, lupa aku. Untuk selangnya, eh itu copot aja sih sebenarnya. Sebenarnya kalau untuk kayak ngaruh nggak ngaruhnya di radiator, tergantung sih. Kalau untuk aku kemarin itu sebelum motor itu masih ada di sini, itu aman-aman aja. Tapi minusnya apa ya, nggak terlalu, atau pemasangannya yang nggak terlalu rapi atau apa. Aku cuman ngelihatnya kalau misalnya secara kita lihat dari jauh aja tuh motor itu bagus rapi, tapi kalau misalnya untuk dari dekat kayak lihat detailnya tuh kayak ngerasa aku kurang rapi gitu. Nah cuman ya balik lagi itu selera masing-masing, karena aku juga kemarin tuh maunya cepat pemasangannya kemarin. Jadi kalau untuk apa selangnya itu untuk aku pribadi tuh aman-aman aja, dan nggak ngaruh ke radiatornya rusak atau apa, nggak ngaruh sama sekali. Oke, untuk selanjutnya, untuk rem belakang, kata Joy Casey. Untuk Joy Casey, untuk rem belakang pakai apa? Kalau aku standar, gak usah ganti, karena standar itu udah bagus. Walaupun kayak ada merek RCB, mungkin Nissin atau mau yang lebih mahal itu apa? Lupa aku. Yang mahal tuh apa? Kalian tahu lah pasti. eh, Mending yang standar aja. Kalau dari saya ya standar aja untuk rem belakang. Kenapa? Rem belakang Vixian itu kan sudah rem cakram piring itu. Jadi kalau untuk yang standar-standar mau amannya sih mending pakai yang standarnya Vixian aja, nggak usah ngerubah. Kenapa? Karena udah bagus sih sebenarnya. Tergantung dari kitanya aja lagi, itu sebenarnya selera masing-masing. Kalau aku sih aman. Kenapa? Karena ban segede itu mungkin bobotku juga agak berat, jadi aku pakai yang standar aja. Nah seperti itu. Nah ini ada juga yang nanya ini masalah, bro ini info sepedonya dong, pakai punya apa dan harganya berapa, PNP atau penyesuaian. Nah kalau untuk sepedonya itu, lagi-lagi itu aku pakai sepedo Saber. Jadi kenapa harus pakai sepedo Saber? Karena saya mau sepeda itu keren sih kalau menurut aku. Nah, terus harganya berapa, dan harganya itu sekitar 450 sampai 500 kayaknya. Itu di luar ongkir ya. Oh ya, untuk yang saya bilang itu, yang saya beli velg itu kalau misalnya pesan, saya pesannya biasanya jauh, kayak daerah Tangerang, pokoknya di jauh-jauh sana. Karena aku di Kalimantan kan. Untuk PNP atau penyesuaian ya, yang jelas kalau untuk PNP ya PNP, tapi harus itu, atau PNP atau penyesuaian itu PNP, tapi harus disesuaikan juga sama kabel-kabelnya. Nah kalau dari yang aku pesan, aku minta di sana tuh sudah di setel memang, maksudnya kita di sini tinggal pasang aja. Jadi mereka yang di sana tuh saya pesan itu sudah ready, maksudnya udah datang ke sini bengkel, tinggal colok bikin platnya, udah tinggal dipasang aja. Nah soal untuk sepedonya itu harus bikin plat lagi ya, maksudnya plat bikin kalau dudukan standar sepedo Vixian, saran saya itu nggak bisa, kau harus bikin dudukannya. Kenapa? Karena nggak sesuai sama buat bautnya. Jadi kalau bisa rapi-rapi dikit lah. Kalau karena kenapa
kayaknya motorku itu kemarin tuh nggak terlalu rapi teman-teman, untuk yang di depannya. Tapi ya balik lagi tuh selera masing-masing lagi ya. Oke, mungkin itu aja, ada beberapa yang sudah saya sampaikan. Kalaupun ada pertanyaan lebih lanjut, nanti kita bahas lagi. Kalaupun tidak ada ya sudah, tidak apa-apa. Tapi untuk selanjutnya aku akan membahas modifikasi fiction, eh, apa-apa modifikasi fiction. Siapa tahu dari teman-teman mau bertanya tentang harga modifikasinya fiction itu berapa, apa seberapa. Dulu aku pernah, dan teman-temanku banyak yang memodifikasi fictionnya ke kayak ban gambot yang gede-gede gitu, kayak ala-ala motor-motor GP. Nanti bisa kita diskusikan di YouTube channel aku. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau bisa share. Ini aku pasang mukaku di sini untuk teman-teman supaya tahu. Oke, bye bye.